Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana mungkin dia mau nonton bareng sedangkan Anda saja dilihat dia jahat. Seperti itu. Oke, ya bagi teman-teman sekalian silakan ya teman-teman yang mau naik, perhatikan ada dua syaratnya. Anda harus orang Muslim ya. Anda harus orang Muslim kalau mau mengajukan permintaan naik ya. Baik, kita mulai saja diskusi kita. Oke, ya. Oh, shalom Bang Edis. Oh, Kristen, kupikir tadi Muslim, Bang. Iya, Bang Edis, dikit aja Bang. Kemarin kan Bu Sofi udah on cam. Itu boleh duet dengan Bang Edis itu kayaknya. Boleh. Rame tuh Bang. Boleh, gampang nanti kita atur waktunya. Iya, mantap. Oke Bang, gitu aja ya. Oke Bang, terima kasih Izin Bang ya, ya. Bang. Kita kasih kesempatan Bang. yang Muslim ya. Tuhan berkati juga Bang. Baik Bang, makasih Bang. Shalom. Sama-sama Bang, shalom. Ya. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman yang mau mengajukan permintaan naik ya, teman-teman tolong yang Muslim ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau naik, pastikan kalian adalah seorang Muslim. Saya ingin gini ya teman-teman. Kan banyak nih diskusi ini banyak yang nggak sehat gitu loh. Menjadi ajang caci maki atau ajang pelampiasan dengan baik ya, diskusi dengan akademis seperti itu. Yuk, dewasa yuk. Ya, saya ajak yang muslim-muslim juga seperti itu ya. Diskusi yang baik seperti itu. Sambil mengisi Jumat, puasa kalian ya, sambil menunggu puasa kalian biar nggak terlalu panjang nunggu-nunggunya ya. Nanti nunggu jam makan masih lama sekali. Masih berapa jam? Ayo kita ngobrol. Temanya apapun ya. Nah, tema ini gambar yang terkeren ya dari antara sekian-sekian gambar ini nanti. Ini menggambarkan ada seorang muslim sendiri ya. Ini menggambarkan seorang muslim sendiri ya, kelihatannya dari pakai kopiah kemudian jenggotan. Nah, dia itu bingung begitu. Which one ini artinya yang mana nih? Quran apa hadis? Nah, dia bingung sendiri. Nah, karena ketika dia membaca Al-Quran itu menurut Al-Quran sendiri ya, bukan menurut Ustadz. Kalau menurut Ustadz Wafi nanti tambah Pak lebar lagi penjelasannya. Menurut Al-Quran itu jelas begitu, lengkap, terperinci. Nah, menurut ini Al-Quran ya, menurut Al-Quran. Nah, tapi menurut orang Islam sekarang, yang menjelaskan itu Bukhari. Ini kitab yang menjelaskan, yang merincikan. Kalau di sini hanya poin-poin garis besarnya saja. Nah, makanya ada seorang muslim sendiri itu sebenarnya bingung begitu teman-teman. Bagaimana Al-Quran yang mengatakan dirinya lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tetapi pada praktek di lapangannya orang Islam tidak menggunakan Al-Quran ini sebagai kitab penjelas. Tapi malah menggunakan hadisnya saudara-saudara. Nah, ini yang kita ajak diskusi. Jadi saya mengundang teman-teman muslim untuk naik kemari. Kita diskusi dengan baik ya. Sekali lagi berhentilah kita diskusi. Ayo kita keras boleh ya kan. Tapi tentu saja harus ada dalilnya begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Medi. Si Medi ini sebenarnya kalau dia diskusi bawa pertanyaan sendiri sih enak gitu. Ini diskusinya pertanyaannya titipan orang. Ya, silakan Medi. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi. Yuk, silakan. Halo Medi. Ya, coba Medi, kalau kamu diskusi itu, coba kamu bikin pertanyaanmu sendiri lah gitu. Jangan kamu itu pertanyaannya pertanyaan orang dan udah basi gitu. Tertulis nubuatan Muhammad di dalam kitab Kidung Agung Muhammadin. Itu pertanyaan udah basi, udah jamuran. Coba bikin pertanyaan yang bagus lah. Itu fakta loh, bukan yuk. Suaramu kurang jelas. Itu fakta. Suaramu kurang jelas, coba deketin. Nah gitu. Itu fakta. Fakta apa? Coba kamu diem gitu loh, jangan jalan ke sini. Kamu kalau diajak diskusi tuh jalan ke sini, jalan ke sana. Begini, saya punya anak, jadinya enggak enak kalau di dalam gitu kan nanti. Iya, maksudnya kamu cari tempat gitu, bagus, siapin bukunya, siapin Qur'annya gitu kalau diskusi yang enak. Ini kamu mau nunjukkan data, saya yang suruh kamu buka. Gimana? Aduh. Saya punya satu
HP jadinya nggak bisa gimana ya. Ya sih enggaknya Tapi kan saya kamu di situ sering ada Bible, ada Al-Qur'an yang Oh ya, bentuknya fisik saya nggak begitu. saya nggak punya Bible, cuman Nah, kalau sering kamu nggak punya baca. Bible gimana kamu bisa ngomong tentang Dengar dulu Bible? makanya. Saya sering baca melalui YouTube, Bible-nya Baca aku kok melalui melalui YouTube gimana? Google. Gini Medi, coba gini, kamu saya ajak sebelum kita ke materi gini, kamu saya ajak dulu jadi orang yang bijaksana. Gini loh, Oke. kamu mau nggak? Kira-kira adil nggak? Orang nggak punya Bible, nggak pernah buka Bible, terus dia ngomentarin isi Bible. Menurutmu Gini, itu adil nggak? Gini Bang, yang di Google salah enggak? Dijawab dulu itu. Kamu tadi bilang kamu tidak punya Bible, kamu baca Bible di YouTube. Gimana? Baca Bible kok Enggak, di maksud YouTube? begini maksud saya di Google. Yang di Google kan misalnya kita buka surat Al-Qur'an misalnya kan tertulis di sana. Oh, ini benar Oke, gitu. aplikasi kamu apa di web apa yang kamu buka untuk membaca Bible online? Ya online. Apa nama webnya? Google biasa Google saya buka. Dari sini aja kamu udah bohong. Lah, kenapa harus Lu ada bohong? webnya. Kalau Alkitab itu webnya misalnya Sabda Mobile ada, Alkitab Sabda ada, itu nama webnya. Nah, itu mungkin itu saya buka. Itu mungkin. Nah, kamu ini Soalnya bohongan. Bohongan terus. Suka Gini loh baca Medi, tema maksud saya misalnya. gini. Tidak layak orang Kristen ngomentarin Quran, dia Quran nggak punya. Baca kagak pernah. Cuman katanya nggak layak, nggak bener. Begitu juga yang Muslim juga begitu sama. Setidak-tidaknya kamu baca, kamu pelajari, baru kamu kalau komentarin. seperti itu, Bang Edis, berarti Anda mengomentari diri sendiri. Anda Kalau bilang, saya memang sudah membaca Al-Quran dengar dulu, sampai selesai. Bahkan dengar tidak makanya ada saya orang bilang. Islam yang lebih banyak baca Qurannya daripada saya. Dengar dulu makanya. Nah, kan saya kemarin bertanya, Bang, Anda sering pelajari Al-Quran? Sering. Berarti Anda pintar mengkaji Al-Quran. Anda bingung sendiri. Itu yang saya bingung jadinya. Maksudnya? Nah, kan saya tanya. Kamu ngomong apa lagi kamu tuh tanya? Nah, dengar dulu makanya. Kan kemarin saya tanya. Saya paling pintar sering baca Al-Quran gitu kan. Tidak ada orang Islam di muka bumi ini yang diskusi dengan saya selama saya ngobrol. Nggak ada yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Dengar saya. Berarti karena Anda keseringan membaca Al-Quran, berarti Anda sampai bisa mengkaji Al-Quran. Ya iya, makanya saya di sini tapi mengundang saya kalian. tanya. Contohnya ini, Kemarin saya Quran kitab tanya. penjelas itu apakah hanya gombal saja? Sekarang kamu saya tanya, coba sekarang dulu, fokus makanya ini. dengar, saya belum Apakah selesai Quran nih. sebagai kitab penjelas Dengar itu dulu, adalah dengar, fakta dengar. atau gombal? Dengar dulu makanya. Kan saya belum selesai ngomong kan. Nah, jangan. Nah, kemarin kan saya tanya Abang ini pinter ya baca Al-Quran. Sering sekali malah. Oh iya, saya itu paling Tidak pernah saya mengklaim bahwa saya pinter baca huruf-huruf Arab. Nggak pernah. Yang saya pelajari itu adalah Al-Quran. Terjemahannya. Loh, malah kalau nggak diterjemahin memang kamu tahu. Kalau nggak diterjemahin, kita kan bukan orang Arab. Makanya Quran itu diterjemahkan. Dengar, gimana? Dengar dulu. Nah, itulah makanya hebatnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu ditafsirkan, Bang. Ditafsirkan nggak ada. Oke, gini. Di dalam Quran tidak ada ayatnya kalau Quran itu harus ditafsirkan, nggak ada. Astagfirullah. Makanya inilah kalian orang ini, makanya saya bilang kalian ini sungguh terlalu. Makanya saya bilang kalian Kristen, sendiri yang sudah memfitnah Al-Quran itu. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran bahwa Quran itu harus ditafsirkan. Nggak ada. Ayat berapa? Nah, sekarang saya tanya sebentar ya. Misalnya sekarang ya Bang ya. Anda kan sering baca Al-Qurannya sampai 30 juz ya? Dari Al-Fatihah sampai Anas itu sudah saya katamkan lebih daripada 100 kali. Nah, sekarang saya tanya, sedangkan di Al-Quran sendiri berbunyi, seandainya satu ayat saja, itu sudah cukup Al-Quran. Itu sudah cukup, Bang. Di mana ayat mana? Ayat mana? Satu ayat saja. Makanya sampaikanlah satu ayat, walaupun satu ayat. Sampaikan walau satu ayat. Tidak ada satu ayat saja ditutup. Enggak ada. Sampaikan walaupun. Karena apa? Quran bilang begitu. Karena dengar, satu begini, Medi. Kau jangan panjang-panjang dulu. Gini, dengarkan. Makanya waktu gini, selama saya ngobrol dengan orang Islam di media sosial di TikTok ini dan ini saya live kan di YouTube saya yang satunya teman-teman ya. Begini. Di YouTube saya yang lama, YouTube yang lama yang iklannya enggak yang enggak gol-gol iklannya gini. Perhatikan ya. Di dalam Al-Qur'an tidak pernah ada ayat yang bilang bahwa ayat Quran itu harus ditafsirkan, enggak ada. Nah, makanya kan Al-Quran sendiri yang bilang, Bang, bukan saya loh. Iya, di Quran mana ayat Quran itu harus ditafsirkan itu di mana? Dengar dulu, makanya Anda kalau ada ayat yang bilang ayat di dalam Quran harus ditafsirkan, bahkan harus ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, saya terjun dari Monas. Nggak ada, kalian sendiri yang terus-menerus menggembar-gemborkan kebohongan bahwa Quran harus menurut tafsirnya Udin, Quran harus menurut tafsirnya si Fulan. Makanya sampai sekarang kalian itu sudah dijajah
Sehingga Dengar kalian dulu tidak boleh makanya. memahami Al-Quran sesuai Dengar dengan dulu. apa yang kalian Dengar cari, dulu. apa yang kalian ingin dapatkan dari dalamnya. Nah. Pemahaman Dengar. kalian harus sesuai dengan pendapatnya ulama ini. Kalau nggak Dengar sesuai dulu. kafir. Dengar dulu Gimana? makanya. Ini mau ngomong sendiri atau mau gantian? Oke, coba tunjukkan di Quran mana Quran itu harus ditafsir. Dengar Mana? dulu, dengar. Kan di Al-Quran udah dijelaskan. Sampai kan mau ngomong sendiri. Kamu tidak Kalau nyambung seperti yang itu saya bukan- bilang apa, yang bukan- kamu bahas bukan apa. bukan menyampaikan pendapat. Nah, itu makanya. Kan Gimana? ini saya mau menyampaikan pendapat. Salah gantian ngomongnya. Kalau ngomong sendiri itu bukan namanya. Itu namanya mau menang sendiri, Bang. Loh, bahkan sekarang itu Itu mau menang sendiri namanya. Ayo sudah, coba kamu. Poinmu apa coba? Nah, Apa poin poinmu? saya di ayat itu sudah menjelaskan kalau Al-Quran walaupun kita tidak menyampaikannya sampai beberapa juz, cukup satu ayat saja tapi mengerti apa. Aduh, kamu nggak nyambung kamu. Nah. Udah, kamu di bawah. Nah. Malah sakit kepala saya. Kamu yang dibahas apa? Yang kamu bahas apa? Yang saya tuntut dari kamu kan bilang, bukan hanya kamu sebenarnya. Banyak orang-orang Islam yang bilang Quran itu harus ditafsir sesuai dengan tafsiran ulama. Kalau kamu nanti bacanya sesuai pemahamanmu sendiri, kamu akan tersesat. Gimana ayat yang bilang begitu? Kamu kalau memahami Quran harus pakai guru. Kalau nggak pakai guru nanti gurunya Said. Di Quran mana ada ayat yang bilang jika kamu memahami Al-Quran ini dengan tidak sesuai dengan pendapatnya si ada. Sungguh kamu nekat yang nyata, saudara-saudara. Gak boleh begitu ya. Ayo. Inilah yang namanya diskusi atau debat ya. Kita itu beradu argumen. Nanti keputusannya Anda ambil sendiri ya. Nanti Anda inikan di dalam hati Anda sendiri. Baik, saya mengundang muslim-muslim yang lain ya. Sekali lagi, kepada teman-teman yang harus muslim yang masih bangga dengan keislaman Anda, dan Anda harus punya adab. Hanya dua itu saja. Ayo, kalau Anda memenuhi dua kriteria itu, silakan. Oke, kita kasih naik ada... sebentar. Rizky Adriansyah. Ya, silakan. Rizky Adriansyah. Pagi, Pak. Selamat Ya. pagi, silakan nyalakan kamera Bang Rizky. Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Bang Rizky. Anda boleh bertanya, Oke. saya boleh bertanya, tapi Sudah. nyalakan kamera dulu, silakan. Ya, silakan Bang Rizky. Abang Ya, Muslim Bang? itu, udah. Abang Muslim? Muslim, bangga. Saya Silakan. bangga dengan Muslim. Silakan. Oke, Bang. Boleh saya nanya nggak, Bang? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Abang baik. Mengenai tentang Septuaginta, Bang. Septuaginta itu terjemahan dari Taurat bukan, Bang? Ya, Septuaginta itu sendiri kalau dari kata-katanya itu adalah maknanya itu adalah 70 penerjemah yang menerjemahkan kitab itu ke dalam bahasa Yunani. Makanya disebut Oke, sebagai sepakat. Septuagint. Ya. Yang kemudian itu dijadikan perjanjian lama bukan, Bang? Iya, tapi teks perjanjian lama yang sekarang ini itu diterjemahkan dari Masoretic Text. Oke. Artinya sempat dijadikan perjanjian lama ya, Bang ya? Bukan sempat dijanjikan perjanjian lama gini. Jadi dulu Atau masih? begini, saya kasih tahu sejarahnya. Oke, Gini, Bang siap. ya. Saya mendengarkan. Tapi sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan Islam, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Gini, Enggak apa-apa, Bang. dulu Boleh dong saya nanya, Bang. orang-orang Yahudi ini mereka kan tinggal di Yerusalem. Ya kan? Nah, Yerusalem ini pada waktu itu adalah wilayah kekuasaan orang-orang penjajah. Nah, pada waktu itu bahasa yang dipakai di situ adalah Yunani. Iya. Jadi ada banyak orang-orang Yahudi yang dia itu berbahasa Yunani. Karena bahasa pada waktu itu yang lumrah bahasa Yunani. Nah, kemudian bagaimana cara supaya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini mengerti Torah, mengerti Bible, mereka terjemahkanlah itu. Ada 70 orang di situ tua-tua yang menerjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani. Nah, Yang kita sebut sebagai Septuaginta. oke. Ya, berarti posisinya dijadikan sebagai acuan Terjemahan. perjanjian lama ya, Bang ya? Bukan acuan, Terjemahan, ya? terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Terjemahan? Iya, dan itu perjanjian diterjemahkan lama. Oke, siap. abad kedua sebelum Masehi. Artinya 2200 tahun yang lalu. Oke, sepakat. Oke, terima kasih. Terus kemudian begini, Bang. Yesus kan pernah mengatakan, kalau saya salah mohon diluruskan ya, Bang. Kalau saya salah mohon diluruskan. Iya. Silakan, Aku silakan. adalah Alfa dan Omega. Betul gak, Bang? Iya. Aku adalah Alfa dan Omega. Iya. Yang artinya aku adalah yang awal dan yang akhir. Dalam perjanjian lama ya, Bang? Masalahnya apa? Kenapa? Kalau nggak tertera kenapa memangnya?
posisi itu. Baik, jadi begini ya, nama Yesus itu sendiri artinya adalah dari kata Yeh dan Shua, artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi nama itu dinyatakan ketika dia datang. Jadi pertanyaan Anda itu kalau nama Yesus harus ada itu nggak relevan gitu. Nggak relevannya di mana? Sebenarnya nama Yesus itu ada di dalam perjanjian lama. Yeshua itu juga nama Yesus, itu bahasa Ibraninya. Seperti itu. Iso bang, Iso. Kalau berdasarkan nama Ibraninya Iso. Kalau dikenal Yahudinya itu Immanuel. Nah ini Anda ini datang tapi Anda sok tahu gitu. Ya enggak. Makanya kan kalau saya salah. Begini bang, makanya begini. Anda punya Bible di rumah? Ada Bible di rumah? Bang, makanya saya kan nanya bang. Nah, saya kan nanya sama bang. Gini, saya sarankan begini. Gini, saya sarankan. Ini saran saya ya. Pertama-tama beli Bible, baca sampai selesai. Ketika Anda sudah baca sampai selesai, baru Anda membuat pertanyaan. Ketika Anda belum baca, belum pernah punya, tidak pernah punya rasa. Kan simpel nih bang. Coba abang sebutkan. Tadi Anda sudah ngomong panjang lebar, saya mendengarkan. Giliran saya ngomong, sekarang Anda panik nih bagaimana? Tidak tertera dalam perjanjian lama. Itu bagaimana? Iya, terus masalahnya gimana? Masalahnya apa? Terusan. Alfa dan Omega itu bukan soal nama. Gimana sih? Nama Tuhan ya. Tapi kalau nama Tuhan sendiri tidak terdapat dalam kitabnya, itu fiktif bukan bang? Enggak fiktif. Kan faktanya kan nggak ada di perjanjian lama, kan nggak ada. Itu bukan fakta. Loh iya, ada gak? Loh iya, iya. Abang bisa sajikan gak nama Yesus Kristus terdapat dalam perjanjian lama? Tidak ada. Nggak ada? Ya sudah, berarti fiktif dong. Tidak fiktif. Loh fiktif bang? Tidak fiktif. Karena nggak ada. Tidak fiktif. Kecuali kalau ada. Tidak fiktif. Nah itu kan berarti mengada-ada. Tidak fiktif. Clear ya? Berarti loh ya itu aja jawaban saya jawab kamu itu aja mau gimana? Tuhan Anda fiktif. Iya Tuhan Anda fiktif karena tidak tertera dalam perjanjian lama, maka batalah yang namanya yang aku adalah Alfa dan Omega. Tetapi faktanya di dalam Bible perjanjian makanya saya sarankan Anda beli dulu Bible, baca dulu, kemudian Anda pahami, Anda resapi. Bukan begini. Begitu. Bukan begini dan begitu. Alfa dan Omega itu bukan soal nama, gimana? Alfa dan Omega bukan soal nama. Alfa dan Omega itu artinya keberadaannya itu sudah ada sejak kekekalan, bukan soal nama. Tuhan Anda namanya Yesus. Kejang kan, udah kelihatan kan sifat aslinya kan? Kenapa tidak terang? Loh iya dong. Anda Bible tidak pernah beli, tidak pernah punya, terus Anda mau komentarin isi Bible, itu namanya Anda nekat. Nekat yang nyata. Bible ini Bible tidak punya firman Tuhan. Dan yang kemudian pegang tidak pernah pegang, lalu Anda mau mengomentari, ini namanya Anda nekat yang nyata, saudara-saudara. Ya sudah, kalau memang ya kan tadi sudah saya jelaskan, Alfa dan Omega itu tidak bicara nama, itu bicara mengenai eksistensi keberadaan, sedangkan nama itu berbicara mengenai pengejawantahan bagaimana cara dia bekerja. Itu selesai bahwa udah Anda ngotot-ngotot saja, Anda di bawah tidur. Nama Tuhan Yesus itu. Tidur Anda di bawah. Udah tuh mau belajar bang. Saya sudah biasa mendengar kemunafikan kalian itu sudah biasa. Saya tidak kaget, ya. Yuk silakan. Anda mau mengalihkan tema ini. Ya. Jadi keberadaan beda dengan nama itu penyataan. Nah, Yesus itu bahasa Aramaik atau bahasa Ibraninya itu adalah YHWH menyelamatkan. Itu pernyataannya. Bagaimana arti makna, bukan namanya udah ada begini, bukan begitu. Makanya baca Bible setidak-tidaknya sekali seumur hidup kau baca sampai selesai. Baru kalau kau udah punya pertanyaan, baru tanyakan. Kau aja Bible nggak pernah punya. Gimana kamu nekat yang nyata, kamu saudara-saudara ya. Baik, kita kasih naik lagi ya. Kita kasih naik lagi. Sebentar, saya minum dulu saudara-saudara ya. Jangan dipikir teman-teman kalau berdebat atau diskusi begini suara itu tidak habis saudara-saudara. Makanya kita harus selalu sedia air minum. Kemarin sempat saya lupa beli air minum sampai habis air minum saudara-saudara. Oke, kita minum dulu ya teman-teman ya. Yang muslim jangan bilang hargai saya lagi puasa, jangan bilang begitu ya. Kalau kamu puasa jangan kamu itu pamer. Jangan kamu itu, loh saya lagi puasa nih, lagi puasa. Hargain gue, lagi puasa. Seperti yang kemarin tuh dibombardir warung orang. Jangan begitu. Saya mengajari kalian bagaimana cara puasa yang benar. Seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil. Jikalau kamu berpuasa ya, basuhlah mukamu, minyakilah kepalamu. Supaya tidak dilihat orang bahwa kamu sedang berpuasa. Jangan kamu berpuasa seperti orang-orang yang kemarin mecahin itu. Mecahin warung.
Saya lagi puasa nih, tolong kamu hargai saya ya. Saya lagi puasa. Puasa ini saya puasa. Lu yang puasa, orang lain yang repot. Gimana sih? Jangan begitu ya. Mari kita dewasa ya. Di dalam Al-Quran itu suruh bilang, percayalah ya. Kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kepada Injil, kepada Taurat, kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi fakta yang di lapangan, kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudahnya, saudara-saudara. Ya, ayo, mari kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Tabrani Al-Indragiri. Waduh, Indra. Iya, saudara-saudara. Ya, silakan Bang Tabrani Al-Indragiri. Nampaknya ini dari Riau ini kayaknya ini. Terbayang saya sungai-sungai yang besar-besar di sana. Ya, silakan. Ya, Bang. Selamat siang. Hah? Apa? Apa bual nih pagi nih? Apa saja yang kira-kira menurutmu isu yang paling basic, isu yang paling fundamental di dalam Islam dan Kristen itu apa? Sebenarnya mengalir aja lah temanya. Silakan. Ya. Silakan. Sebenarnya agama itu tak perlu diperdebatkan lagi, Dis. Agama tidak perlu diperdebatkan. Saya setuju. Sangat setuju. Tapi masalahnya orang Islam ngemis-ngemis, ngais-ngais. Mohon-mohon supaya Muhammad dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Itu masalahnya. Seandainya orang Islam bisa berdiri sendiri, maka aman negeri Sentosa Makmur Jaya. Masalahnya orang Islam tidak bisa berdiri di dalam kitabnya sendiri. Makanya ngemis-ngemis dari kitab orang lain. Gimana? Asumsimu saja itu. Oh, asumsi. Kalau orang Islam itu tidak berdamai, mungkin kalian yang minoritas itu tidak akan bisa tenang hidup di negeri ini. Justru karena kalian itu mayoritas, kalian kalau ngomongin agama Kristen, maka kalian dilindungi oleh negara. Lah, pasti nggak tahu kan? Pasti nggak tahu kan? nah, itu membalikkan fakta namanya, Dis. Luar biasa dia, luar biasa. Bang, kutanya sama abang. Abang tahu Zakir Naik? Tahu nggak? Itu orang luar negeri, Dis. Negeri kita ini negeri Bang, aman, sebentar Dis. dulu, abang dengarkan dulu. Jangan kau gabung-gabungkan orang luar negeri dengan Nusantara nih. Luar biasa dia ini tidak tahu apa-apa. Dis. Kadang-kadang, Bang, orang Kadang-kadang menjadi segelintir mohon maaf, oknum. Bang. Aku harus pakai kata-kata ini, Bang. Orang menjadi bodoh karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tadi saya tanya, abang tahu Zakir Naik, tapi abang bilang orang luar negeri. Tahu nggak dia pernah ke Indonesia ngapain? Kalau orang mau datang kita nggak larang lah, Dis. Wah, Namanya kalau dia datang bahas agama Islam nggak apa-apa, Bang. Dia datang membahas agama Kristen. Tapi Anda tidak tahu. Pasti nggak tahu. Pasti tidak tahu. Nggak tahu kan? Dis. Tahu. Nah, berarti Cuma boleh. kita kan tak perlu mengkait-kaitkan Siapa ini. yang nyambut dia? Oke, Kutes. Siapa yang nyambut dia waktu dia datang? Ya namanya orang datang karena kita mayoritas. itu Ya, kita kutanya siapa yang menyambut dia? terima. Ya itu bangsa Indonesia. Nah, nekat lah Bang ini ngomong aja nggak ada nih. Bang, dengarkan, biar ku ceritakan. Bang, kalau abang bilang nggak tahu, tolong jelaskan. Bilang gitu, Bang. Jangan bilang sok Tahu, tahu. Dis. Tahu, Dis. Siapa yang Tahu. nyambut dia? Siapa yang menyambut? Ini kau menjerumuskan orang nih, Dis. Loh, Kau... yang menyambut dia wakil presiden. Pada waktu itu seorang wakil presiden menyambut seorang Zakir Naik, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, dikasih stadion di Patriot Bekasi, Stadion Patriot Bekasi, ditonton oleh 40.000 orang yang dibahas di atas podium apa? Jesus is Muslim. Allahu Akbar, kata penontonnya. Orang Islam memfitnah Yesus seorang Islam. Ini fitnah yang keji. Ketika saya jawab, oh darah orang ini halal. Gimana kayak gitu, Bang? Gimana kayak gitu coba? Ketika kalian bahas agama kami, kalian difasilitasi negara, dikawal oleh kepolisian, bahas agama orang. Muhammad dinubuatkan di dalam Injil. Allahu Akbar. Yesus tidak disalibkan. Allahu Akbar. Bang, kami jawab, Bang. Kami jawab. Bahasamu itu Loh, tendensius. kok kan? tendensius? Kalau Ini kami- semua yang saya bicarakan fakta, masalahnya Anda tidak tahu apa-apa. Ih, kamu merasa lebih pintar, Dis. Orang Loh, merasa pintar sendiri. Saya tidak merasa lebih pintar. Yang saya utarakan ini memang Anda tidak tahu. Makanya Anda merasa, wih, ini orang Kristen kok bahas-bahas Islam. Justru saya menanggapi kalian. Gimana sih abang nih? Mau saya kasih fotonya? Ini, mau saya kasih fotonya. Biar abang lihat. Saudara-saudara, nih. Ini bagaimana? Ini kan masalahnya banyak orang Muslim tidak tahu, Bang. Ya wajar lah, karena tidak tahu ya. Nih. Ini contoh bagaimana ada dua peristiwa. Nih. Ini waktu bahas Kristen ini. Nih, disambut di Istana Wapres langsung. Di Istana Wapres, saudara-saudara. Nih. Ketika orang Islam, Tahun berapa tuh? 2017.
2017 kan bukan Pak Zulkala ketua Nah, ini dia. Wapres saja Anda tidak tahu Wapres 2017. Tidak tahu siapa Wapres 2017? Kelamaan di luar negeri ini pasti. Nah, lalu kejadian kemarin 2024, ini Pak Gilbert ini. Tahu kan Pak Gilbert? Nggak tahu lagi. Tahu tadi. Pak Gilbert, bagaimana Pak Gilbert? Dikit aja dia dikit aja nyenggol Islam, dikit aja nyenggol Islam, langsung cium tangan saudara-saudara. Ini, jadi maksud saya gini Bang, kalau saya bahas Islam, jangan Anda bilang, Anda ini bagaimana? Justru saya ini menanggapi orang Islam. Bahkan tahu nggak tafsirnya Kemenak? Kementerian Agama Negara Republik Indonesia, tahu nggak? Itu mengutip kitab kami gimana? Ada di dalam tafsir resmi Kementerian Agama Republik Indonesia membahas-bahas kitabnya orang Kristen. Tapi giliran kami menanggapi namanya penistaan agama. Gimana kayak begini Bang? Gini aja lah, Dis. Kalau kamu merasa kau dengan umat atau istilah dengan kaum agamamu merasa terzolimi, pindah aja lah, Dis, ke luar negeri, Dis. Ke Amerika. Kenapa? Nah, ini kan. Karena kau merasa dizolimi, sementara kami orang Islam tak pernah menzolimi kalian. Tuh. Kita harus kasih lagi. Kita harus kasih lagi contohnya teman-teman. Kita harus cat. Bang, ini bacanya apa? Coba Bang baca dulu nih. Baca coba ini. Baca Bang. Kan nggak bisa baca kan? Aduh, gawat saudara-saudara. Pantesan tidak tahu dia saudara-saudara. Benarkah, nih Bang? Benarkah Bible dipalsukan? Tanda tanya. Ini kajian Islam Bang, dibikin bannernya di jalan raya. Apakah ada polisi datang, Satpol PP datang? Apakah ada? Enggak. Ini namanya dakwah saudara-saudara. Ini namanya syiar Islam. Memberitakan agama Islam saudara-saudara. Makanya kajiannya begini. Benarkah Bible dipalsukan? Coba Bang kalau tulisannya diganti. Benarkah Quran dipalsukan? Ormas, kami dari Laskar ini Anda mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Bang, saya ini justru menyuarakan, ayo kita ini urus agama masing-masing. Kalau Anda bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri, Islam dengan Islam, kami dengan kami. Itu apa nggak bagus Bang? Bagus. Masalahnya apa? Entah di TikTok, entah di mana, entah di YouTube, kalian terus-menerus Bang membahas agama kami. Udah berapa lama kami diam? Udah bertahun-tahun kami diam. Makanya ini, saya bersuara nih. Saya jawab nih, giliran saya jawab dibilang penistaan. Gimana sih Bang? Kita nih di mana-mana yang namanya minoritas, tahu diri aja, Dis. Tahu diri aja. Justru kalau kami nanti diam terus, kalian akan terus menjadi-jadi. Makanya sesekali kalian ini harus dijibit sekali. Masalahnya kalian kalau dicubit, kalian langsung teriaknya sampai ke pakai toa. Nggak boleh begitu. Nih, saya kasih lagi contoh nih. Banyak Bang. Abang kan orangnya nggak tahu nih. Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Tahu nggak ini siapa? Tahu. Siapa namanya? Kang apa namanya tuh? Orang Jawa Barat. Ngarang lagi. Ini namanya Dondi. Nih, lihat nih, pakai kaos. Jesus. Tulisannya Jesus PBUH. Jesus peace be upon him. Apa namanya? Apa kalau bahasa Arabnya? Apa di bahasa Arabnya ini? Aduh, lupa saya bahasa Arabnya. Nih, dia apa namanya membawa nama Yesus, ya kan? Tapi yang diberitakan agama Islam. Coba, bagaimana kalian ini harus nebeng-nebeng ke Yesus biar laku? Nggak boleh begitu, Bang. Yesus kami itu terlalu tinggi, terlalu suci, terlalu mulia. Kalian pakai untuk nyebarin agama Islam. Jangan gitu, Bang. Yesus itu, kami tidak mau Yesus itu dipalsukan. Yesus dalam Islam itu sebagai nabi kami. Kan? Itu kan? Teruskan pendapat. Oke Bang, ku tanya sama Abang Bang. Pernah kami menghina Yesus kalian? Tak pernah. Kalian memfitnah, menghina Yesus kami dengan mengatakan Yesus kami menubuatkan seorang nabi macam Muhammad Bang. Itu penghinaan besar. Masa Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi seperti Muhammad? Nabi yang kena sihir. Tahu Abang Muhammad kena sihir? Pasti nggak tahu. Siapa nggak tahu? Itu riwayat cerita, Dis. Tahu, Dis. Kami orang Islam ini diperdengarkan terus. Bagaimana? Nabi itu memang dari manusia biasa. Iya Bang, tidak ada nabi yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad Bang. Makanya aku bilang, tolong dong Muhammad tuh jadi nabi aja, nggak usah ditebeng-tebengin ke Yesus Bang. Gitu loh. Dalam riwayat Islam itu jelas,
Islam itu penyempurna agama terdahulu, Dis. Berarti kembali ke tema ini. Oke, kutes ya Bang ya. Apakah Islam itu penyempurna agama terdahulu? Kutes Bang. Ini makanya inilah forum diskusi ini Bang. Selama kita diskusi ya diskusi, tapi kita itu diskusinya setuju saya sama Abang, nggak boleh hujat-hujatan, nggak boleh maki-makian, diskusi yang sehat. Nih, Abang bilang tadi Islam agama penyempurna, betul? Iya. Kutanyalah sama Abang. Contoh ya, contoh. Ini Al-Quran, kata orang Islam, kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kutanya sama Abang, menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Sunat? Fungsinya sunat apa? Menurut kitab yang sempurna ini? Kalau dalam medis aja dulu ya, jelas untuk kebersihan. Menurut Al-Quran Bang, ini makanya kan Qurannya tidak dipakai. Teman-teman sudah aku bilang, kalau ada orang Islam ke sini nggak ada bawa Quran. Sunat itu bukannya syariat Nabi Muhammad. Saya kan udah bilang, sunat itu syariat Bang, Nabi Ibrahim. saya tidak tanya Quran itu syariat siapa. Yang kutanya, menurut kitab yang sempurna. Oke, kutanya dulu sama Abang. Abang percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Memang itu. Oke, Abang percaya Quran itu kitab penjelas? Jelas. Oke, coba menurut kitab penjelas itu, apa maksud dan tujuan sunat? Ntar deh, saya cari dulu. Google dulu. Tanya dulu kepada Google. Makanya ku bilang Bang, makanya ku bikin tema besar nih. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal? Nggak bisa, Dis. Loh, oke, coba lah Abang jelaskan. Kalau bukan gombal saja itu. Kalau menurutmu hanya untuk digiring-giringkan nggak bisa, Dis. Bang, enggak ku giring Bang. Ku tanya kalian baik-baik. Umat muslim, percaya kalian Quran itu kitab penjelas? Iya. Percaya Quran itu kitab yang sempurna? Percaya. Percaya Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke lah, jelaskanlah muslim menurut Al-Quran apa maksud dan tujuan sunat. Sunat menurut Al-Quran, sunat berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Fungsinya buat apa? Sunat dilanjutkan oleh para nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ku tanya fungsinya apa? Fungsinya banyak, Dis. Iya, menurut ayat Quran berapa Bang fungsi sunat itu untuk kesehatan? Biar misalnya biar orangnya sehat. Di mana ayat Quran berapa? Ntar, Dis. Bang, Jadi, sudah 100 kali lebih saya katakan Al-Quran. Bahkan kata kitan atau sunat itu tidak pernah muncul barang satu kali pun di dalam Al-Quran, Bang. ada, Dis. Coba, kalau ada kata sunat di dalam Al-Quran, kata kitan di dalam Al-Quran, maka saya Edis TV akan terjun dari puncak Monas, saudara-saudara. Ini, Dis. Silakan. Dalam memahami agama Islam ini, Dis, tidak semuanya tertuang dalam Al-Quran. Nah, mulai kan? Bukan, Des. Arti katanya itu kita ini berpedoman dua Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? Berarti kitab yang menjelaskan hadis apa Al-Quran? Al-Quran itu kalau tak ada Bang, coba Bang singkat dulu Bang. Coba ya, Bang Tabrani Al-Indragiri yang ganteng. Coba, kitab yang menjelaskan yang mana Bang? Yang Al-Quran atau yang hadis? Nih, Al-Quran tuh menjelaskan. Muter ya? Muter. Bang, dijawab singkat dulu Bang. Yang menjelaskan yang Al-Quran atau yang hadis? Al-Quran dan hadis, Des. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan sendiri? Bukan begitu maksudnya. Nah, kan bingung kan Bang? Bang, kalau Al-Quran itu lengkap, kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kalau Al-Quran itu sempurna, kenapa Al-Quran perlu ditopang-topang oleh kitab yang lain macam orang tak bisa jalan? Coba tolong jelaskan dong menurut Al-Quran Bang. Katanya Al-Quran kitab yang sempurna, ayo. Fungsinya aja lah, fungsi atau kegunaan sunat tuh biar ngapa? Coba. Kan saya bilang tadi, untuk kesehatan. Di mana ayatnya Bang? Untuk kesehatan di mana ayatnya? Mas Edis ini memanglah. Loh, Bang, Anda itu memfitnah Al-Quran, mengatakan sesuatu yang Al-Quran tidak katakan. Al-Quran tidak pernah ngomong, Quran itu untuk kesehatan, tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Anda memfitnah Al-Quran mengatakan demikian. Jangan digiring saya untuk menghina Al-Quran saya sendiri. Justru Anda, bayangkan, di dalam Al-Quran dikatakan, ayatnya begini bunyinya, begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ada ayat di dalam Al-Quran. Sebab apa nanti yang kamu katakan dari mulutmu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya, tapi Anda mengatakan sesuatu tentangnya. Mau saya bacakan ayatnya? Dalam Al-Quran itu, kitan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat apa fungsinya? 125 dan surat An-Nahl. Saya bacakan. Kalau ada kata kitan di situ, Bang, pegang omongan saya, semua saksi nih, ada 9.600 pasang mata memandang. Saya terjun dari Monas. Di Quran surat berapa ada kitan? Ada lah, Des. Janganlah sampai Ya, mati-mati. di Quran Al-Baqarah berapa? Saya ini khatam Quran lebih dari 100 kali. Di Al-Baqarah berapa? Kenapa kau tidak masuk Islam? Kalau kau udah khatam. Justru karena saya tahu agama Islam, maka mustahil saya masuk Islam, Bang.
Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Seandainya saja Anda mengerti agama Islam, maka besok pagi Anda sudah bangun dalam keadaan tidak Islam lagi. Memang tidak ada jaminan di saat ini kau bikin konten untuk menyerang Islam. Mana tahu besok kau bangun tidur sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini hayalan yang nyata. Al-Baqarah surat berapa, ayo? Jamin saya mati dalam keadaan Islam. Makanya saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan iman dan Islam. Des, nih suratnya. Kau bacalah tuh mana terjemahan. Oke, Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 1 2 3 sampai. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Kalau ada kata khitan di sini, saya terjun dari Monas. Baik. Al-Baqarah 123 saya bacakan. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang pun tidak dapat menggantikan seorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula akan ditolong. Apa yang gak nyambung nih ayatnya apa, Bang? Ini Al-Baqarah 123. Ayat apa kau baca tuh, Dis? Al-Baqarah 123. Memang kau nih. Loh, tadi Abang bilang Al-Baqarah 123. Sampai 25 lah, 125. Oke, baik. Katanya 123. Oke, 124-nya. 124-nya. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim bertanya, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. 125. Dan ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf dan rukuk dan sujud. Mana di sini sunat, Bang? Nggak ada. Loh, Bang, tidak ada di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim sunat. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim berkhitan. Kalau ada di dalam Al-Quran Ibrahim bersunat, maka saya terjun dari Monas. Katanya Quran kitab yang sempurna, menjelaskan. Masa kitab yang sempurna menjelaskan tidak lebih jelas daripada kitab yang sebelumnya? Gimana? Nah, pusingan? Berat, saudara-saudara. Gimana, Bang? Nah, udah baca-baca komentar dia. Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang berilmu ya, Bang ya. Nanti banyak lagi yang kritik aku, Bang. Bilang, kau debatnya sama Islam-Islam awam saja gitu. Ini banyak kali grup ini menghujat. Menghujat dari mana? Saya bilang kepada penonton, jangan menghujat. Ayo kita cerminkan ajaran Kristen, ajaran Kristus. Supaya kita memberi mereka ini pengertian. Supaya kita dengan lembut, dengan kasih memberikan mereka pengajaran. Nggak bisa kau memberikan berdakwah kepada orang sudah beragama, Dis. Nggak bisa, Dis. Nggak bisa, kenapa tidak bisa, Bang? Bisa. Tidak ada hukum yang melarang memberitakan Injil kepada orang lain. Begitu juga tidak ada hukum yang larang memberitakan Quran kepada orang lain. Nggak ada hukum yang larang itu. Gimana? Banyak kali grup nih menghujat. Lu gimana? Abang kali SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri itu bukan hukum. Hukum itu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, bukan SKB 3 Menteri. Mana? Yang disebut hukum, yang punya kekuatan hukum untuk menuntut orang di pengadilan itu undang-undang. Bukan SKB 3 Menteri. Gimana, Bang? Aduh, makanya, Bang, dipendekin dulu jenggotnya. Jangan panjang-panjang nanti. Aduh, gini tadinya. Sini, Dis. Bergelantungan para bidadari, Dis. Nah, tuh kan bergelantungan para bidadari di atasnya, saudara. Mama udah suka, Dis. Bukan tidak suka, Bang. Kuhargai imanmu itu, Bang. Bahwa kalian percaya ada bidadari bergelantungan di leher, dapat dijanggut. Itu hak kalian. Bahkan setan tidur di lubang hidung orang Islam itu hak kalian. Betul? Enggak, saya enggak setuju. Setan tidur di lubang hidung, nggak percaya? Pantesan masih Islam, saudara-saudara. Baik, saya tampilkan hadisnya. Mau saya tampilkan? Udah lah, Dis, capek. Lari dia, saudara-saudara. Kali kita ketemu lagi, Dis. Oke, Bang. Terima kasih, Bang Tabrani Al-Indragiri. Mantap. Kita ketemu saudara, Dis. Sebangsa dan setanah air, Dis. Walaupun kita beda iman. Mantap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau itu saya nggak mantap. Kalau itu saya turun. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman saya undang teman-teman yang muslim untuk naik kemari, kita diskusi dengan baik. Ya, mari. Kita diskusi dengan baik, ya, dengan santun, ya. Jangan hujat-hujatan, yuk. Anda punya pertanyaan apa? Saya punya pertanyaan apa? Temanya ini sebenarnya. Tapi kalau Anda mau ganti tema juga nggak masalah. Nah, sekali lagi teman-teman, kita ada program ya teman-teman ya. Ada program pendirian rumah apologet. Jadi, kenapa kita perlu berapologet teman-teman? Karena begitu banyaknya orang-orang Islam ya yang terus-menerus menyerang ya, mempertanyakan iman kita. Jadi kita di sini harus
Kita nggak boleh jawab terus. Kalau jawab terus, ya enak aja jawab terus. Kita juga harus memberikan counter atau serangan balik. Nah gitu. Nah, kalau kita berapologet dari Konoha, ya teman-teman pasti nanti akan didatangi ormas. Siap-siap saja akan menggedor rumah Anda. Buka. Kan itu sudah ada contohnya, udah terjadi kemana-mana ya. Jadi makanya teman-teman kita mendirikan rumah apologet di sini. Bagi teman-teman, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman yang punya berkat berlebih ya teman-teman ya. Baik teman-teman silakan. Teman-teman bisa support ya, support pendirian rumah apologet di situ ya teman-teman ya. Yang tertera di layar. Silakan teman-teman support di situ bagi teman-teman yang punya berkat berlebih. Sedangkan bagi teman-teman yang juga hidupnya masih pas-pasan, masih susah, dilarang keras untuk berkolekte. Tapi bagi teman-teman yang punya berkat berlebih saja. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Itu teman-teman ditangkap layarnya, ada kolekte untuk rumah apologet di yang tertera di layar ya. Banknya sudah ada di situ BRT ya. Silakan teman-teman support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya teman-teman ya. Mari ya bagi teman-teman yang muslim, yang memiliki ilmu pengetahuan ya, yang siap berdiskusi dengan baik, saya undang untuk diskusi dengan baik dengan saya. Tapi tolong ya teman-teman ya, kalau datang tolong jangan marah-marah, apalagi kejang-kejang, kesurupan, kesetanan, gitu jangan ya. M. Syamsuri. Atas namanya di situ Edis bang. Kalau bukan atas nama Edis berarti itu penipuan. Nah, nama saya itu langsung ya, itu nama saya betulan. Oke, silakan. M. Syamsuri. Ya, M. Syamsuri. Halo? M. Syamsuri. Oke baik ya, kita kasih turun karena naik. Teman-teman jangan grogi ya. Teman-teman muslim kalau naik ke sini, saya tahu ini, aduh ini berat ini jangan panik, jangan grogi. Bahkan saya sudah sarankan, jikalau panik dan grogi melanda Anda, boleh Anda didampingi oleh 2 atau 3 orang ustadz ya, boleh didampingi. Oke, kita kasih naik ada HI, Hotel Indonesia, atau HI atau apa ya, silakan. HI. Halo? Macet lagi, saudara-saudara. Baik ya, kita kasih naik lagi ada... sebentar, kita kasih naik ada siapa ya di sini ya. Di sini ada 29 orang mau naik. Oh, kita kasih naik ada Angga Rukma. Ya, silakan Angga Rukma. Jangan grogi ya, biasa-biasa. Ya, silakan Angga Rukma, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik, silakan. Oke. Ya, Bang Angga Rukma muslim, Bang. Muslim, assalamualaikum Bang Edi. Gak boleh mengucapkan assalamualaikum. Oh iya. Tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani menurut Muhammad. Itu dulu, sekarang boleh. Wah, gimana? Berarti sudah gak percaya lagi sama Muhammad? Percayalah. Loh, hadisnya bilang begitu. Dilarang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran gitu. Muhammad. Iya, itu ajarannya itu dulu. Sekarang nggak berlaku lagi? Sekarang itu modern, harus sesama manusia itu harus saling menjaga. Nah. Berarti ajaran Muhammad sudah usang? Tidak. Loh, gimana ini katanya? Bang, tadi barusan abang bilang itu dulu, sekarang tidak berlaku lagi. Artinya berarti ajaran itu sudah usang. Tidak, dulu naik onta, sekarang PCX tuh bagus-bagus. Itu beda bang, gak nyambung. Itu beda. Kalau dulu dikatakan janganlah kalian berkendara selain daripada onta, itu berarti berlaku sampai sekarang kalian harus naik onta. Tapi kan gak ada begitu. Aduh, ini pola pikirnya gimana nih abang nih? Terus, ini benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah global? Gimana itu bang? Maksudnya gimana bang? Baca dulu yang benar pak. Baca dulu yang benar yuk. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah global? Baca lagi bang yang benar bang. Benarkah Quran sebagai kan SBG itu? Kitab penjelas hanyalah gombal. Oke bang, sekarang kita tes ya. Kita bicara dulu pengertian gombal itu apa. Kalau bahasa Jawanya itu gombal, kalau bahasa Jawanya itu gombal mutio. Gombal itu artinya, gini bang, gombal itu artinya omon-omon atau omong-omong belaka, omong kosong, betul? Betul. Sekarang aku tanya, abang percaya nggak Quran itu sebagai kitab penjelas? Ya di dalam Quran kan ajarannya kalau kita membaca sebelumnya ya, kalau kita membaca ibarat saja membaca dongeng, ya lah. Hah? Ibarat abang ini muslim atau gimana bang? Muslim lah.
Tapi Al-Quran dongeng. Kan kita nggak tahu bang, kita kan hanya membaca. Berarti enggak, menurut Anda Al-Quran itu dongeng isinya? Ya kalau dibilang dongeng nanti saya dosa, itu harus meyakini dan mengimani. Tapi kalau di dalam Quran itu mengatakan bahwa kitab yang paling harus diikuti umat Islam dan orang-orang yang di dunia ini adalah kitab Quran. Oke. Itu kata. Itu kata Quran. Iya enggak, bukan kata. Itu kata ulama-ulama, orang-orang terdahulu kita dulu. Sebagaimana mestinya, bagaimana kita menuju jalan yang lurus. Agar nanti di yaumul kiamat kita diberi kenikmatan. Begitu Bang Edis. Oke, tapi apakah Anda percaya? Kalau sampai saat ini saya masih percaya Bang Edis, karena saya masih memeluk agama Islam. Baik. Oke Bang, jadi menurut Abang Al-Quran itu kitab yang penjelas itu, kitab yang sempurna, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, itu fakta bukan gombal ya? Tapi gini Bang Edis, tolong saya berat ini kayaknya mau jawab ini. Coba dijawab dulu nih Bang, karena ini tema kita nih. Benarkah itu semua atau hanya gombal? Benar, kita tes? Oke. Baik. Ingat pegang omongannya ya. Quran menjelaskan segala sesuatu. Bang, ini pertanyaan yang ringan-ringan aja. Ringan, simple dan sederhana. Coba Bang, kalau orang Islam katanya kalau meninggal dikafani, betul? Ya, dikafani. Coba jelaskan, kenapa menurut Al-Quran umat Islam harus dikafani ketika meninggal? Silakan. Karena Ayatnya dong Bang, ayatnya dong. Aduh Bang, nggak ada Quran di sini Bang. Ya oke, biar saya bukakan, saya bantu. Ayo. Di Quran surat berapa kalau umat Muslim itu alasan kenapa dikafani itu dijelaskan dalam surat berapa? Saya bukan hafiz Bang. Berat, saudara. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kenapa umat Muslim meninggal dikafani, maka saya terjun dari Iya, saya nggak bisa jelaskan menjawab. gimana? Maka dari itu saya nggak bisa menjawab itu Bang. Karena Baik, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain Bang ya. Nggak, maksudnya kan tidak di. Berarti kita jelaskan, kita sampaikan, kita ajak diskusi Muslim yang lain ya. Bentar Mas, itu kan tidak dituliskan dalam Quran Bang. Cuma iya, berarti intinya Quran sebagai kitab penjelas itu bagi Anda sebenarnya sekarang ini hanyalah gombal. Karena buktinya suruh menjelaskan kenapa Muslim meninggal di kafani, Quran tiada mampu menjawabnya. Betul? Betul. Artinya Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal, betul? Ya jangan gitulah Bang, dosa. Nah kan. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Oke Bang, makasih. Dadu dulu aja. Sama-sama Bang, sama-sama Bang, sama-sama. Bang Angga Hukma, oke. Ya itu teman-temannya sederhana saja, jangan yang berat-berat ya. Kalau berat-berat nanti Anda semakin lapar, saudara. Oke. Baik, kita kasih naik ada cowok tangguh. Ya teman-teman, jangan lupa di follow akun ini, karena nanti kalau Anda lupa memfollow akun ini, Anda cari lagi banyak akun-akun bodong, akun-akun Edis TV yang ternyata adalah palsu. Saudara. Ya, ini akun yang asli. Selamat siang cowok tangguh, silakan nyalakan kamera Bang. Boleh Bang, tapi aku bukan Muslim, tapi aku mau bertanya aja gitu. Boleh? Bukan Muslim apa berarti? Kristen, tapi aku mau bertanya aja gitu. Ini forumnya kepada orang Muslim Bang. Kita kasih kesempatan dulu pada Muslim ya Bang ya. Oke boleh Bang, makasih Bang ya. Oke, sama-sama Bang, saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya, forum ini saya buka itu untuk mengadakan sebuah interaksi yang sehat, interaksi yang akademis, ilmiah ya antara Islam dan Kristen. Begitu. Saya Kristen, tetapi saya sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Bahkan selama saya ketemu dengan orang Islam, tidak pernah saya dapati satupun orang Islam yang lebih mengerti agama Islam daripada saya. Untuk itu makanya saya ingin mengundang yang muslim-muslim ke sini untuk diskusi. Sebenarnya adalah alasannya karena banyak di antara muslim-muslim yang berbicara tentang iman kami. Nah begitu ya. Banyak tuh. Saya mengundang mereka-mereka sebenarnya. Tapi sayang seribu sayang saudara-saudara ya. Banyak di antara mereka itu yang tidak berani saudara-saudara untuk menghadapi saya. Aduh ini siapa ini saudara? Hai. 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 What's up? Siapa? Aduh, tidak berbicara. Do you speak English? Do you speak English? One game. Arabic. Arabic. Oke, kita dulu teman-teman. Ini kayaknya PK. Sebentar, saya ini kan ya teman-teman ya. Ini cara PK kita turunkan saja teman-teman ini PK. Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar ini. Si Rijal Motor nih. Rijal Motor, apakah kamu sudah berubah Rijal Motor? Masalahnya kalau kamu saya naik lagi nanti kamu itu lagi. Ya, Rijal Motor ya. Yuk, Rijal Motor.
Coba kalau naik, bawalah sesuatu yang baru ya. Oke, kita kasih naikkan ada pemuja rahasia. Aduh, turun. Bang Ji. Oke, Bang Ji. Kita kasih naikkan Bang Ji. Selamat siang, Bang Ji. Halo, Bang Ji. Halo. Baik, kita kasih turun ya. Kalau grogi melanda, kita kasih turun. Sekali lagi teman-teman ya yang mau naik ya. Saya tahu ini berat ya. Saya tahu ini apa namanya bikin Anda itu panik, saya tahu ya. Tapi persiapkan dulu, persiapkan diri Anda supaya kalau naik ke sini jangan langsung gemetaran seperti itu sehingga Anda tahu-tahu tidak bisa berbicara. Oke, Siti Jenar. Silakan nyalakan kamera Anda. Bentar Bang, bentar. Silakan. Bentar dulu. Bentar Bang. Siti Jenar. Wow. Silakan. Bentar Bang, HP-nya agak nge-lag ini Bang. Oke, baik kita turunkan dulu ya Bang ya. Nanti naik lagi Bang ya kalau sudah bagus Bang. Oke. Kita kasih naik lagi ada Syahiratul Maut. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan seorang muslim. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Ya silakan nyalakan kamera dulu. Oke, sorry. Saya tidak tahu. Silakan nyalakan kamera dulu, Kak Syahira, silakan. Boleh on camera, rusak kamera depan. Aduh. Berarti Anda muslim yang sudah tidak bangga lagi dengan keislaman Anda dan Anda tidak layak datang ke sini. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya. Di sini khusus muslim yang masih bangga, dia masih pede dengan keislamannya. Dia ingin menunjukkan bahwa Islam itu benar. Dia ingin membantah syubhat-syubhat yang diajukan oleh orang-orang kafir ya. Ayo tunjukkan ya. Kita diskusi saja yang sehat, yang baik begitu ya. Diselingi dengan canda tawa, biar nggak tegang-tegang begitu ya. Biar nggak usah kepanasan gitu. Slow saja, slow ya. Oke, kita kasih naik ada Nasrullah. Oke, Nasrullah. Silakan Nasrullah. Nyalakan kamera Anda. Halo Nasrullah. Oke. Ya, saya simpan dulu. Ya, aneh kalimat-kalimat selamatkan siang. Kok siang diselamatkan, bukan kita yang diselamatkan. Kalau di Islam kan bagus. Assalamualaikum. Selamatkan keselamatan untuk kamu. Mantap Islam. Oh, ya, Pak Des. Oke, betul. Ketika Anda sholat, Anda mengucapkan itu nggak kepada Muhammad? Ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul nggak? Benar juga ya? Benar. Loh, gimana? Benar. Artinya Anda berbicara kepada Muhammad dalam sholat itu, betul? Sangat dalam ya, di sini mengorek-ngorek kesalahan umat Islam ya. Benar. Bukan mengorek Bang, itu kan ketika Anda sholat, Anda kan ngomong sama Muhammad. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Cuman kan gara-gara orang Islam banyak sholat tapi nggak ngerti bahasa artinya. Makanya di sini saya artikan. Arti daripada, bahkan banyak orang Islam nggak ngerti arti assalamualaikum Bang. Banyak orang Islam mengira assalamualaikum itu artinya permisi. Makanya waktu saya nonton Sidul anak sekolah gitu kan, dia ngomong assalamualaikum sambil marah-marah. Assalamualaikum, awas. Assalamualaikum itu artinya damai sejahtera melimpah atasmu, damai sejahtera turun atasmu. Masa sambil marah-marah mengucapkan assalamualaikum? Disangkanya arti assalamualaikum itu permisi Bang. Nah ini makanya banyak orang-orang yang tidak paham ini. Nah ketika kalian sholat, kalian mengucapkan kepada Muhammad assalamualaikum ya ayuhan nabi. Artinya salam sejahtera kepadamu wahai Muhammad, wahai nabi. Nah pertanyaan saya, apakah Muhammad waktu dia sholat dia mengucapkan itu juga Bang? Ya. Dia bilang begitu juga? Waktu dia sholat, Muhammad sholat nggak? Muhammad sholat nggak? Ya pasti sholat. Oh ketika dia sholat apakah dia mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi? Riwayatnya bacaannya memang begitu. Untuk persisnya kita kan katanya umat muslim mengklaim bahwa kalian sholat sebagaimana Muhammad sholat, betul? Bang, itu temanya yang dipelajari yang bukan yang pocong-pocong tadinya. Oh yang mana? Oke silakan. Apa yang mau Abang baca? Silakan yuk. Mau lanjutkan silakan. Silakan. Abang punya HP? Ada punya HP 2. Bisa HP 2 ada. Buka AI. Ya, apa? Buka AI. AI? Kena pertanyakan di sana. Gak ada di sini AI, Bang. Hah? HP saya ini Motorola tuh. Gak ada di sini AI. WhatsApp. Nggak ada Bang, tidak tahu saya Bang. Lagian ini Bang, kenapa orang Islam tidak percaya lagi bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Abang, kami kalau butuh dalil cukup di AI sudah selesai. Berarti Al-Quran tidak dipakai lagi?
bukan untuk kemudahan menentang kalimat-kalimat abang seperti abang tadi. Oke, baik kalau begitu. Oh, di mana dalilnya? Bang, bukankah dikatakan di dalam Al-Quran seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang Itu di mana, Bang? Ya, gimana ini? Oke, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan seburuk-buruknya makhluk itu orang kafir, Bang. Waduh. Saya bacakan, Bang ya. Kan kalau AI enggak mau dia bukakan. Saya tadi sudah buka AI. Jelas ini ada di Sebentar, Bang ya. Bang, sebentar, Bang. Saya bacakan Al-Qur'annya, Bang ya nih. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ayat yang ke-55. Saya bacakan. Sesungguhnya binatang. Perhatikan, Bang. Binatang. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Karena mereka itu tidak beriman. Di dalam surat Al-Anfal ayat 55. Sekarang abang pakai AI, pakai ChatGPT buatan kafir. Bagaimana ini Anda ini? Katanya mereka seburuk-buruknya makhluk. Tapi kenapa Anda malah berpatokan kepada mereka? Sungguh Anda nekat yang terlalu. Yang buruk itu apanya dulu, Bang? Buruk itu kalimatnya umum. Bang, seburuk-buruknya manusia, bahkan dikatakan hewan loh ini, Bang. Seburuk-buruknya, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Bang, saya nggak ngomong kafir ya, karena nanti takut kita di-ban sama TikTok. Kalimat buruk tadi yang ada di Quran itu udah pakai alif lam apa belum? Gimana nih Abang? Nih Bang, justru gini Bang ya, lihat ya. Dalilnya tadi baca ini sebuah dilema loh Bang. Sebuah fakta yang sangat tragis. Orang Islam katanya sebaik-baiknya ciptaan. Seburuk-buruknya ciptaan itu orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa faktanya di lapangan Bang? Faktanya di lapangan. Yang bikin pesawat kafir. Yang bikin lampu ini listrik kafir. Yang bikin HP kafir. Semua yang Anda lihat di tempat Anda itu semua buatan kafir. Satu-satunya penemuan orang Islam itu yang saya lihat sampai sekarang ada dua. Pertama, kencing onta yang adalah obat diminum sama orang Islam. Makanya banyak orang Indonesia ke Arab di sana beli kencing onta, minum kencing onta mereka. Loh, itu dalilnya tadi keluarkan. Saya mau lihat apa dalil itu sudah pakai alif lam apa belum. Dalil yang mana dulu? Kalau sudah pakai alif lam itu berarti khusus, ada kehususannya, segi keburukannya buruk khusus, bukan buruk Bang, umum. sekarang saya tanya sama Anda, betul? Oke, saya tampilkan ya ayatnya ya. Waduh, berat ini saudara-saudara. Baik, saya tampilkan ayatnya di depan kamera. Sorry nih ya, kita pakai sederhana begini. Oke. Baik Bang ya, saya tampilkan di depan kamera saudara-saudara. Baik, kita bukakan kamera kita. Ya, nah, silakan Bang. Bacakan. Sesungguhnya ini syarab. Wah, buku yang goyang nih, Bang. Jangan langsung aja begitu, Bang. Jangan kena mental ya. Kafaru fahum la yu'minun. Tuh, allazi itu, Bang, sudah alif lam ada, Bang. Itu berarti orang-orang yang khusus. Iya. Orang-orang yang apa dikatakan, Bang? Orang-orang yang apa? Bukan buruk umum, Bang. Orang kafir itu, Bang. Bang, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Kenapa Anda masih mengingkari ayat Al-Qur'anul Karim? Itu Bang, inna syarabi. Itu sudah ada pakai alif lam, berarti itu khusus, ada kekhususannya Bang. Itu segi akidahnya yang ini yang saya bilang berat yang nyata kalau begini Bang. Bang, jangan Anda bilang begitu nih Bang ya. Kalau kita tampilkan di sini Bang. Sebentar, saya buka dulu YouTube-nya Bang ya. Sabar ya Bang ya. Buruknya ciptaan itu adalah orang kafir. Lihat nih ya. Saya buka YouTube saya nih Bang ya. Nih, saya buka YouTube saya sebentar. YouTube lagi. Terus Bang, ini sebentar ya. Buka AI berani. Katanya kan apa namanya? Seburuk-buruknya ciptaan adalah orang kafir. Coba lihat nih Bang. Itu lihat kan, nih ya. Lihat nih Bang. Kalimatnya dulu Bang. Bang, sebentar Bang. Bang, ini tahu siapa Bang? Itu manusia Bang. Seorang manusia Bang. Sebentar Bang. Wah, minum kencing unta, Bang. Jadi jangan abang bilang itulah penemuan terbesar. Coba apa penemuan orang Islam dalam peradaban umat manusia selain daripada minum kencing unta? Yang obat, ayo apa? Alat pembedahan dokter. Ngarang fitnah yang nyata. Alat pembedahan apa namanya? Apa? Alat pembedahan dokter itu. Apa namanya?
Walah, ya. Aduh, namanya adalah al-alat. Apakah alat yang ditemukan? Namanya al-alat. Berat, saudara-saudara. Oke lah Bang, kita naikkan muslim yang lain Bang ya. Nanti banyak yang kritik saya loh Bang. Bilang begini, Edis kamu beraninya muslim-muslim awam katanya. Ya, buka aja AI Bang. Karena saya satu HP tadi tidak bisa membahas itu. Tidak, Bang, penemuan kalian itu adalah kencing unta. Sejahat-jahat itu, sejahat-jahat kalimat itu bukan semua yang umum jahat apa tadi. Mereka sudah mengingkari Qurannya kepada orang Kristen itu Bang. Oke lah ya, kita kasih muslim yang lainnya Bang ya. Ya, oke, turunkan. Oke, terima kasih Bang Nasrullah. Terima kasih. Oke. Teman-teman, tolong ya, jangan nanti Anda inbox saya, kamu berani sama Islam-Islam yang awam. Coba kamu naikkan dulu si Juma. Si Juma konon kabarnya dia sekarang, tahu nggak si Juma? Dia sampai sekarang itu sudah trauma, sampai dia katanya mau minum. Lupa maskernya ada di mulutnya. Nampaknya di mukanya ada sesuatu cuma berbeban. Duh, udah viral itu guru kalian si Juma. Saking panik dia begini, ini sedotan gini. Padahal di mulutnya masih ada masker. Berat. Oke, kita kasih naik ada Rizka Suka. Ya, silakan Rizka Suka. Ya, ada 10.000 orang yang menonton di TikTok ini siaran langsung, teman-teman ya. Silakan tap layar dan jangan lupa juga follow ya. Kalau Anda tidak follow nanti Anda nyesal, saudara-saudara. Ketika Anda tidak follow nanti Anda cari-cari di mana akun yang kemarin itu ya. Nanti Anda nggak ketemu nyarinya karena banyak akun-akun palsu, ya. Ayo, silakan Rika Suka. Rizka Suka. Halo? Waduh, sudah macet, saudara-saudara. Baik. Kita turunkan Rizka Suka. Sekali lagi teman-teman yang mau naik ya, jangan grogi, jangan panik ya, teman-teman ya. Santai bicara yuk. Terima kasih topinya, terima kasih. Oke. Madman. Silakan Madman. Ya, silakan Madman, nyalakan kamera Anda. Macet lagi. Baik, kita kasih turun ya. Teman-teman muslim ya, kalau mau naik tolong ya siapkan diri kalian, siapkan mental kalian begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya
dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.